أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat yang terlihat oleh mata maupun tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan nikmat itu di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menambah lagi nikmatnya untuk kita semua, baik itu nikmat di dalam pekerjaan, nikmat di dalam rumah tangga, nikmat di dalam ibadah, nikmat dalam menuntut ilmu, dan terlebih lagi Allah memberikan nikmat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibadah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الخامسة والأربعون, maqalah ke-45, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah, mahabbah itu adalah dasar ma'rifat, wal iffatu, dan memelihara diri, alamatul yaqin, tanda yakin, wa ra'sul yaqin, dan modal yakin adalah at-taqwa war-ridha bitaqdirillah. Modal yakin adalah takwa dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama, kata Nabi, mahabbah, cinta kepada Allah itu adalah dasar ma'rifat. Yang kedua, kata Nabi, memelihara diri adalah dasar yakin, tanda yakin. Dan yang ketiga, modal yakin itu adalah takwa dan ridho kepada ketentuan Allah. Nah, ini kita jelaskan. Yang pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu tadi adalah dasar ma'rifat. Mahabbah itu apa? Cinta kepada Allah itu apa? Yaitu wahia an ta'budahu, yaitu adalah menyembahnya atau beribadah kepada Allah. Itu mahabbah. Mengaku cinta tapi tidak ditaati perintah yang dicintai, itu omong kosong belaka. Bepadah cinta, iyalah, cintalah hikam lawan aku. Oh cinta, sayanglah, sayang. Tapi begitu orang yang cinta lawan kita, sayang lawan kita, meminta sesuatu tapi tidak kita turuti, kira-kira bisakah itu disebut cinta?
atau inya kada mau berkorban untuk orang yang disebutnya tadi cinta, apakah itu yang dikatakan cinta? Kada kalau. Maka omongan kata cinta yang keluar dari mulutnya itu hanya omong kosong belaka, dustainya, keramputinya. Buktikan kayak apa orang cinta itu, buktikan. Maka cinta kepada Allah buktikan tidak hanya di mulut. Begitu ditanya, apakah engkau cinta kepada Allah? Ya, cinta. Mana buktinya? Nah, ketika dia melaksanakan perintah Allah, ibadah kepada Allah, maka disitulah bukti bahwa dia benar-benar cinta kepada Allah. Dengan makhluk jangan kayak itu perlu bukti, apalagi dengan Allah perlu bukti. Cinta dengan orang tua, cintalah dengan orang tua, sayanglah dengan orang tua, sayang. Mana buktinya? Apakah apa yang diminta orang tua selama ini dituruti? Yang diperintah oleh orang tua dituruti? Kalau kada, berarti omong kosong belaka. Nah, begitu juga cinta kepada Allah, mahabbah tadi, yaitu beribadah, menyembah Allah. Itu dasar ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Kenal, ialah tahu, itu ma'rifat. Kenal, tahu. Bila sudah kenal, lalu tumbuh cinta, kan gitu. Tak kenal maka tak cinta. Bujur berartilah perkataan itu tuh, bujur kalau. Maka harus kenal dahulu siapa Allah, bagaimana Allah, seperti apa Allah. Tapi bukan mencari wujudnya, bukan mencari bentuknya. Yang dikenal itu adalah sifat-sifat Allahnya. Nah, bila sudah kenal sifat-sifat Allah, oh Allah toh yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang maha pengasih penyayang kepada kita. Oh, kenal, lalu tahu, oh Allah tuh seperti itu, lalu tumbuh rasa cinta. Nah, karena tumbuh rasa cinta, maka apa yang diminta Allah, apa yang disuruh Allah, dikerjakannya, dilaksanakannya. Ini dasar dulu, dasar. Dan insya Allah kita sudah melaksanakan dasar ini, insya Allah. Walaupun juga ibadah yang kita kerjakan kadang-kadang bukan dasar cinta. Iyalah, ibadah yang kita kerjakan kadang-kadang karena terpaksa, bukan karena cinta. Bila ibadah karena cinta, ikhlas melaksanakannya. Tapi bila ibadah tidak karena cinta, itu terpaksa. Tapi masih bagus juga, Pak, daripada kada. Ya, bagus ya. Kayak tadi lah, cintalah dengan orang nih, cinta bepadah nih kan sayanglah lawan binian tuh sayang, cinta, oh cinta umpamanya. Tapi begitu wanita yang dicintainya, yang kata mulutnya tadi dicintainya, tapi begitu wanita ini meminta sesuatu kepadanya, dia tidak mau, bukan cinta namanya. Atau kalau mau, maunya ini karena ada sesuatu yang diinginkannya aja, itu sebenarnya terpaksa. Terpaksa. Ada timbal balik. Inya mau karena ada yang dimau. Itu berarti itu terpaksa sebenarnya. Nah, begitu juga kepada Allah tadi. Kalau cinta kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah,
maka apa yang dilaksanakannya itu ikhlas dikerjakannya. Ini dasar dahulu, dasar mahabbah dasar yaitu ibadah kepada Allah. Ini dasarnya. Fa innal lis-sufiyati salasu maratib. Karena sesungguhnya bagi orang-orang sufi itu ada 3 tingkatan, yaitu syari'atun wa hiya indahum. Syariat bagi orang sufi yaitu ibadatullahi ta'ala, ibadah kepada Allah. Itu syariat, ibadah kepada Allah, syariat. li'annaha al-maqsudatu minasyari'ati allati hiya 'indal fuqaha al-ahkamul lati bayyanaha Allah ta'ala lana. Nah, karena sesungguhnya yang dituju oleh syariat itu adalah ibadah. Yang dituju oleh syariat itu adalah ibadah. Ibadah yang menurut orang ahli fikih yaitu hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah untuk kita. Itu ibadah. Nah, ibadah. Dan jalan-jalan yang dijelaskan oleh Allah bagi kita itu namanya ibadah. Ada hukum-hukum nih, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kan hukum-hukum yang sudah dijelaskan. Nah, bagian dari ibadah itu. Nah, ya, di dalam bingkaian syariat tadi. Nah, ini dasar mahabbah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal iffatu alamatul yakin. Memelihara diri tanda yakin. Kayak apa maksudnya memelihara diri tanda yakin? Apa yang dimaksud dengan memelihara di sini? Ai al-imtina'u anis su'ali minal khalqi, yakni memelihara diri di sini maksudnya yakni menahan diri tidak meminta kepada makhluk. Menahan diri tidak meminta kepada makhluk itu tanda yakin, tanda orang yakin. Inya kada mau minta lawan makhluk, itu tanda orang yakin. Wa huwa i'tiqadun anna Allah ta'ala qadarun ala kulli syai'in wa razaqu kulli hayawanin. Yakin itu beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu dan maha memberi rezeki kepada makhluk melata. Itu kan yakin, Bang. Yakin itu beriktikad, memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah maha memberi rezeki. Karena inya yakin Allah maha kuasa, inya yakin Allah yang memberi rezeki, maka inya menahan diri tidak meminta-minta kepada makhluk. Ada minta kepada makhluk. Itu tanda orang betul-betul yakin. Bujur-bujur yakin. Bujuran yakin tuh kayak itu. Amun kita nih bebaya yakin. Tanggung yakinnya tuh nah tanggung. Di syukur jawaban ada kelap-kelip yakinnya. Ada juga yang kada yakin sama sekali ada. Kada percaya sama sekali ada. Inya yakinnya lawan kemampuannya. Inya percaya dengan kemampuannya aja.
padahal kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas. Yakin aku bisa karena kekuatanku, yakin aku bisa karena kemampuanku, yakin bisa karena kepintaranku, kecerdasanku. Itu yakin yang salah. Yakin yang benar tadi meyakini, beriktikad Allah Maha Kuasa dan Allah yang Maha memberi rezeki. Maka kepada makhluk hanya sekedarnya aja. Kalaupun minta tolong kepada makhluk, itu hanya sekedar menjalankan syariat aja. Selebihnya di hatinya tetap meyakini bahwa Allah yang memberinya rezeki, Allah yang kuasa segala-galanya. Nah, itu tanda orang yakin tadi adalah menahan diri meminta kepada makhluk. Itu tanda orang yakin. Ma'atiqadi anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisuqillahi ta'ala ilaihi. Disertai iktikad bahwasanya rezeki itu tidak akan sampai kepadanya kecuali dikirim oleh Allah. Itu orang yakin. Rezeki itu kada bakalan sampai kecuali Allah yang mengirimnya. Itu orang yakin. Ya, orang yakin. Sementara kita berusaha, kita bekerja, kita berikhtiar, itu menjalankan perintah Allah. Hakikatnya sebenarnya rezekinya itu dikirim Allah. Allah yang mengantar, Allah yang mengirimkan, Allah yang menyampaikannya. Hakikat sebenarnya kayak itu. Jangan sampai salah iktikad tadi. Salah iktikad, salah keyakinan, meyakini, oh ini karena aku, ini karena kemampuanku, ini karena kepintaran, kecerdasanku. Itu salah iktikadnya. Bujur aja ini yang bekerja, bujur aja dengan tenaga ini, bujur aja dengan pemikiran, dengan ide-idenya bujur. Tapi tetap dibarengi, tetap diiringi dengan keyakinan di hati bahwa ketika dia mencapai sesuatu, memperoleh sesuatu, bahwa sesuatu yang dicapainya ini kiriman dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, itu yang bujurnya. Jangan begitu dapat sesuatu, ini aku pang cangkal. Enggak ada cangkal, kada dapat pang. Gitu kalau ikam hongkang aja, ikam kada begawi kada dapat pang. Itu iktikad yang salah. Begawinya bujur aja, tapi iktikadnya salah. Dan kada begawi pun salah lagi, malah tambah salah lagi, kada berusaha. Karena berusaha, berikhtiar tuh perintah dari Allah, disuruh. Tapi diiringi dengan iktikad yang benar. Itu iktikad. Itulah membeca. Pemanya beca. Lalu ada orang beca kemana, ke pasar. Berapa 50.000. Ke pasar aja 50.000. Nah, orang kelihatan aja tuh nah pasarnya. Bah, langit gini kelihatan aja. Nah. Bujur juga bang lah. Dapat 50.000. Boleh ke rumah. Nah, jaka kadang beca kalau dapat 50. Makan apa kita? Jaka ada gancang awak nih begawi, nah beca kalau dapat pang 50. Jaka kada aku nih begawi. Nah, itu salah etikanya.
Membacanya bujur ya, tapi iktikadnya salah. Yang bujur kayak apa? Membaca dapat 50, boleh ke rumah, alhamdulillah membaca tadi dapat rezeki 50.000. Ini yang diberi oleh Allah hari ini. Nah, itu kan bujur etikad. Pas. Ini kada apalagi kada dapat maginya. Sakit lintohot menginjak beca. Sudah naik jembatan pelabuhan situ 2 buting, turun hendak terseruduk macam-macam. Itu salah etikat itu. Yang bujur tadi berusaha diiringi dengan etikat. Usaha kita nih kadang mengharap lawan makhluk. Usaha nih tidak meminta kepada makhluk. Usaha, tapi dengan usaha ini meyakini bahwa Allah yang maha segala-galanya, Allah yang memberi rezeki, Allahnya yang memberi rezeki. Kenapa? Karena keyakinan tadi yang benar tadi, walaupun tanpa usaha yang kita lakukan, Allah pun kuasa memberi rezeki kepada kita. Biar kada membaca gin umpamanya toh, tapi Allah kan menghendak diberi Allah rezeki dapat. Tapi harus juga membaca tadi tah. Berusaha tadi harus juga. Cangkal begawi itu cangkal tuh harus cangkal. Harus cangkal. Yang kedua lah. Yang ketiga, warasul yakin, modal yakin tadi, kan yakin tadi tuh sudah. Nah, modalnya yakin, at-taqwa warridha bi takdirillahi. Modal yakin itu takwa dan ridho kepada ketentuan Allah. Itu modal yakin. Pertama takwa, yang kedua ridho. Itu modal yakin. Takwa itu apa? Aslul yaqini imtisalu amrillahi wajtinabun nahyihi, yaitu meyakini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kan takwa. Nah, sementara ridho dengan takdir Allah, wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah taala alaihi minal murri wal hulwi wa bima qadahu. Ridho dengan takdir Allah itu yaitu merasa senang hati, bahagia hati dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Itu ridho terus bahagia hati dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya, baik yang pahitnya atau yang manis-manisnya. Artinya senang terus. Itu orang ridho. Wa huluwi wa bima qadahu, dan senang dengan apa yang sudah ditentukan Allah kepadanya. Itu ridho. Ridho lah hingga. Ya juga sama aja dengan cinta tidak, cintalah. Ridho lah hingga. Apa yang sudah ditentukan Allah gasan hingga. Kebanyakan kita kada ridhonya kita bila yang manis-manis aja, hanya ridho. Tapi bila yang pahit-pahitnya kada mau tuh, kada terima tuh, kan gitu. Bila apa yang kita kehendaki dapat diberi oleh Allah, itu ridho kita. Wah, senang, makasih ya Allah. Senang benar. Doa dikabulkan Allah, senanglah, senang.
Tapi begitu dapat yang pahitnya, doa kada kabul, kehidupan dalam hari-hari itu banyak model rasa sialnya. Motorkah rusak, bankah kempes, tulak begawi, ban kempes, busi rusak, rem pagar, lengkap. Atau tulak munjun tuh sudah, tulak ban kempes, busi culup banyu, rem pagar, munjun kada kulihan. Maka lengkap sudah unjun ini, berbagai macam unjun dah. Kelunta-luntanya dibawa ya kada ada juga. Ya kada kulihan juga. Maaf. Ya. Rasa pahit ya nar hidup hari ini. Kopi besango pahit pada kopi ini nanya. Pahit pada kopi ini. Mbah, peralatan tempur siap sudah segala-galanya tadi itu kan. Rasa iya sudah rasanya. Tapi bila tulak lancar perjalanan. Lokasi bagus pula. Ya kalau kulihan banyak. Terima kasih. Ridho benar, senangnya. Senang dipoto, di video, dipasang di status, saking senangnya tadi. Tapi bila kada kulihan kendala lo infonya tuh. Pahit benar. Maka bang main dua awal ikam nih memadahi lokasi bagus. Ya apa ini aja. Dudi hari jangan lagi ikam ya. Pada bagus lokasi mamai kada terima kalau itu aja kada terima. Nah, udah terima. Tapi bila yang manis-manisnya senang, sudah nang pahit-pahitnya kada terima. Tapi bila orang bujur-bujur ridho, pahit ya, manis dah, nyaman terus, senang terus ya, terimanya terus. Kada apa-apa, jar tulak kada kulihan, kada apa-apa. Barang aja. Terima terus jadinya, bahagia terus ya. Mudah-mudahan lain waktu kuliah gitu aja. Ini kada tadi tuh, nah, berarti ridhonya omong kosong. Jadi orang yang betul-betul ridho itu pahit manis diterima, suka duka dihadapi. Nah, itu orang ridho kepada takdir Allah. Nah, ini ujar Nabi tadi yang pertama, mahabbah asasul ma'rifah, cinta dasar ma'rifat. Yang kedua, meminta atau menahan diri, wal iffah, menahan diri dari makhluk itu tanda yakin. Dan yang ketiga, warasul yakin, modal yakin, at-taqwa war-ridho bitakdirillah. Tanda orang yakin, modal yakin adalah takwa dan ridho kepada Allah. Nah itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم